POM ngeluncurin produk bukan mode tablet, bukan mode kapsul, bukan mode serbuk, tapi mode gummy. Nah, yang gua tertariknya di sini adalah produk kafein dari gummy ini, yaitu POM Up, dan ada juga versi kreatin monohydrate-nya, POM Crea Plus. Dan di sini sudah ada tulisannya Crea Pure. Wah, sebagus itukah? Semua akan kita bahas di video kali ini. Let's check it out. POM adalah salah satu produk Indonesia yang diproduksi di Malang ya, dan POM ini genrenya dia jual produk suplemen tapi mode gummy. Dan kalau kita lihat sudah banyak produk-produk suplemen dari POM yang dijual, dan dominannya ya suplemen untuk menjaga kesehatan gitu ya. Nah, yang gue tertariknya di sini, gue pengen nyobain dua produknya dulu nih, yaitu POM Up dan juga POM Crea Plus. Karena menurut gue produk ini agak lain dari yang lain. Kalau POM Up ini dia ada kandungan kafeinnya, dan di sini dia tertulis cocok untuk menemani aktivitas kalian yang padat. Jadi misalkan kalian itu nggak sempet nih break ya buat ngopi, boleh tuh ya punya gummy POM Up yang kayak gini nih. Satu sasetnya itu isinya ada 10 gummy. Kalau dari kategori BPOM-nya di sini bertuliskan kembang gula lunak rasa kopi. Kok kembang gula? Ya, karena di sini komposisinya ada penambahan sumber gulanya, dan lumayan banyak itu sumber gulanya yang dipakai. Dan bisa kita lihat di NutriFact-nya di sini, gulanya per servingnya itu 5 gram. 7,4 gram gummy itu mendapatkan 5 gram gula. Terus kopinya gimana? Nah, di sini dia pakai sumber dari guarana, ekstrak guarana sebagai sumber kafeinnya. Nah, guarana itu punya kafein yang lebih tajam dari kopi ya. Jadi bagus juga. Dan per servingnya di sini dapat kafein itu 34 mg dalam 2 gummy-nya tadi. Apakah 34 mg ini benar-benar bisa menghasilkan energi? Ya, sebenarnya itu juga takaran yang cukup buat bikin kalian itu tetap terjaga dan berenergi buat menjalankan aktivitas yang padat ya, seperti yang dia klaimnya di sini. Sumber kafeinnya cuma dari guarananya tadi. Sisanya di sini ada sebagai premix vitamin di komposisinya, dan juga ada ditambahkan lagi pemanis alami glikosida steviol ya, yang padahal tadi itu sudah ada tambahan dari sumber-sumber gula yang lainnya ya, mungkin biar rasanya biar lebih legit lah ya. Kalau dari segi komposisi dan kandungan yang diberikan sih emang ini cukup membantu buat kalian yang pengen aktivitas harian itu bisa lebih bersemangat. Sumbernya bisa dari karbohidrat dari gulanya ataupun dari guarananya yang mengandung sumber kafeinnya tadi. Kalau buat workout kayaknya belum cukup lah ya, apalagi per servingnya tadi cuma 34 mg kafeinnya. Karena untuk mendapatkan benefit kafein dari segi athletic performance biasanya konsumsi di rentang 3-6 mg per kilogram berat badan untuk mendapatkan benefit dari athletic performance ya. Kalau di rentang segitu tadi, gua minimal konsumsinya di 200-an mg kafein sebelum latihan. Dan kalau mode POM Up gini, berarti perlu ambil sekitar 12 buah ya gummy-nya tadi sekali konsumsi. Ini satu sasetnya kan isinya kan 10 nih, 10 gummy, berarti nggak cukup ya kalau buat pre-workout. Kalau buat gua nggak cukup kafeinnya di sini. Tapi balik lagi ya, di sini nggak ada tuh tulisannya buat pre-workout, hanya tertulis cocok untuk temani aktivitas kamu yang padat. Jadi nggak ada yang salah dengan produk ini. BPOM-nya juga udah sesuai dengan apa yang dijabarkan di komposisi dan juga nutrisinya tadi ya. Kalau dari soal rasa menurut gua agak aneh ya, atau emang lidah gua yang jarang konsumsi mode gummy ya. Ini rasanya creamy coffee, baunya emang ada kopi-kopinya gitu, mirip kopi, dan rasanya juga ada rasa kopinya. Manisnya di sini agak tajam menurut gua, dan agak sedikit pahit juga di sini. Ya karena guarana tadi ya, guarana emang sifatnya ada sedikit-sedikit pahit kayak gitu. Dan untuk harganya yang untuk POM Up ini itu kalau nggak salah 20 ribuan kalau nggak salah ya. Cuman kadang ada versi bundling, ada versi diskonnya, jadi nggak nentu harganya. Bisa jadi kalian dapat yang paket yang murah ya, kalau paket bundling lebih murah lagi. Dengan mode sasetan kayak gini jadi lebih fleksibel buat dikonsumsi. Cuman kalau kita berbicara mode simple, mode gampang dikonsumsi dimanapun, Kopiko ya, benar Kopiko.
Itu adalah saingan dari produk ini nih kayaknya ya. Karena Kopiko itu juga punya ekstrak kopi yang berarti mengandung kafein juga di situ. Gua baca juga dia mengandung kafein di situ. Karena dia menggunakan ekstrak kopi, bukan hanya perisa kopi ya. Di Kopiko ada sumber gulanya juga ya, dan juga low budget juga ya, mode permen ya. Nah, saatnya kita beralih ke produk yang satunya lagi nih, yaitu POM Crea Plus. Produk lain itu modelan kapsul, modelan serbuk. Ini anti mainstream, modelan gummy. Dan nggak tanggung-tanggung. Di sini dia sudah ada label Crea Pure-nya. Pas gua cek di website Crea Pure-nya pun juga sudah terregistrasi atas nama produk POM. Per servingnya atau 2 gummy di sini kalian udah mendapatkan 1500 mg kreatin atau 1,5 gram ya. Kalau daily kreatin kalian ada di angka 5000 mg kayak gua ya, berarti kudu konsumsi 6 sampai 7 gummy ini per hari. Ya agak boros ya, ini 10 gummy per sasetnya. Tapi itu nggak semua orang ya perlu dosis kreatin segitu. Makanya di sini tuh ada tulisannya maksimal konsumsi 4 gummy per hari. Jadi kalau 4 gummy itu berarti cukup ya 3000 mg ya kreatin per hari. Dan kalau menurut gua sebenarnya 3000 mg itu juga sudah cukup kok ya. Yang penting itu saturasi kreatin di tubuh itu stabil, makanya perlu konsumsi secara rutin. Kita juga nggak boleh konsumsi kreatin berlebihan dalam sehari, karena biasanya kalau berlebihan bakal ada problem di pencernaan. Untuk bahan yang digunakan sama kayak POM Up Guarana tadi ya, cuman di sini bedanya dia di main ingredientnya dia ada tambahan kreatin monohidratnya tadi. Terus ada penambahan vitamin dan mineral juga di sini ya, premix vitamin dan mineral juga, dan juga ada vitamin D3-nya juga ya. Jadi POM Crea Plus ini nggak cuma menyuguhkan kreatin doang, tapi juga ada vitamin dan mineralnya juga. Untuk harganya per sasetnya ini kalau nggak salah gua kemarin tuh 33.000 ya. Dan kalau kalian biasanya konsumsi kreatin 5 gram daily, berarti kisaran 6 sampai 7 gummy, berarti hampir 20 ribuan per sekali konsumsi. Atau misalkan 2 kali konsumsi nggak masalah, maksudnya per hari. Kalau segi harga ya berasa kencang buat kalian yang terbiasa konsumsi mode kreatin yang biasanya botolan isi 30 serving atau yang 60 serving, itu bakal lebih murah. Kalau kemana-mana pakai tas, satu botolnya itu juga nggak bakal juga memenuhin tas kalian. Tapi menurut gua mode kayak gini nih unik aja sih, dan juga lebih enjoy untuk dinikmati ya, kenyal-kenyal. Tapi lebih baik lagi ya kalau sumber gulanya di sini cuma pakai artificial sweetener aja ya, biar gulanya di sini nggak ngelunjak. Cuman karena mode gummy, apalagi dia di sini pakai pektin bukan gelatin ya. Gelatin dan pektin itu berbeda. Kalau pektin itu dia dari tumbuhan, kalau gelatin itu dari hewan ya. Jadi yang gua baca si pektin ini itu kudu berikatan dengan zat asam dan juga gula dengan kadar konsentrasi yang pas biar bisa kebentuk jadi gummy yang kayak gini nih. Cuman gua lihat ada kok suplemen gummy yang pakai pektin dan di situ bisa free sugar. Karena ada formula lain yang ditambahkan sampai dia itu jadi bentuknya gummy yang kenyal juga. Dan itu ya bakal jadi opsi yang harus dipertimbangkan ya, ketimbang menambahkan sumber gula secara langsung. Tapi ya balik lagi, bentuk saset sekecil ini porsinya nggak bikin gula darah kalian tuh langsung ngelunjak. Cuman kalau misalkan kita hitung gulanya, kalau dikonsumsi sampai 6 gummy ya, misalkan POM Up ini konsumsinya sampai 6 gummy, itu bisa setara kisaran 1 sendok makan gula pasirnya. Makanya saran penyajiannya cukup 2 gummy kan. Kembali ke saran penyajiannya biar nggak berlebihan, karena semua yang berlebihan itu nggak baik. Oke, kayaknya segitu dulu review 2 produk dari POM, yaitu POM Up dan POM Crea Plus. Sampai jumpa di video berikutnya.